Kenapa ya bakso ketika direbus jadi kenyal, tapi ketika dingin dia menjadi keras? Pertama-tama kita perlu membedakan dulu definisi kerasnya ini gimana. Karena setahu saya keras itu ada dua. Yang pertama adalah keras yang padat, atau yang kedua keras yang alot seperti karet. Nah, tergantung keras yang dimaksud seperti apa, penyebabnya tentu berbeda dan solusinya juga berbeda-beda nih. Oke, pertama kita bahas dulu yang keras ke arah padat. Nah, keras ke arah padat ketika dingin ini terjadi karena ada bahan yang sifatnya tidak heat stable. Apa itu? Ini. Jadi dalam bahan-bahan yang kita gunakan untuk bikin bakso, ada bahan yang sifatnya heat stable dan juga yang tidak. Nah, heat stable sendiri itu berarti bahan-bahan yang kita pakai ketika dia kena panas ataupun dingin, struktur kimianya, rantai kimianya ini tidak terlalu berubah alias stabil. Nah, masalahnya ketika menjadi dingin, menjadi keras dan padat, berarti ada bahan-bahan yang banyak yang sifatnya tidak heat stable. Nah, kalau kebetulan Anda cari yang saya maunya mau kondisi panas atau kondisi dingin itu sama-sama kenyalnya bagus, tidak ke arah padat, berarti yang perlu dilakukan adalah kita mengotak-ngatik resep kita supaya tidak terlalu banyak menggunakan bahan-bahan yang sifatnya tidak heat stable tadi. Nah, kata kuncinya tidak heat stable. Masalahnya, mayoritas bahan yang dipakai seperti tepung itu sifatnya tidak heat stable. Jadi kalau tepung ketika direbus, dipanaskan, dia akan membuka. Jadi rantai kimianya membuka. Tapi ketika dingin, dia akan merapat kembali. Makanya tambah lama dia menjadi keras ke arah padat. Kalau sudah begini, kembali kan seperti yang saya sampaikan. Kalau Anda mau yang sifatnya seperti ini, berarti perlu komposisi yang pas antara takaran daging, tepung, dan juga esnya. Plus, Anda perlu menggunakan bahan tambahan pangan yang sifatnya adalah heat stable. Kalau yang kedua sekarang adalah keras yang sifatnya ke arah alot alias ngaret. Nah, ini yang paling sering terjadi dan paling dihindari orang-orang. Karena kalau sudah seperti ini kan biasanya digigit itu nggak enak. Dan ini terjadi tidak cuma di bakso, tapi kebanyakan di pentol cilok, lalu ada basreng, sempol, dan sebagainya. Ketika panas, dipanasin itu enak, kenyal digigit, tapi ketika dingin jadi keras seperti karet. Nah, kalau sudah seperti ini, penyebabnya tidak cuma bahan yang tadi heat stable dan tidak, tapi lebih ke arah ada yang namanya proses retrogradasi, di mana ini adalah proses yang umum terjadi dan dibawa oleh tepung. Makanya kebanyakan terjadi di pentol cilok, sempol, dan sebagainya yang komposisi tepungnya banyak. Masalahnya proses retrogradasi tadi itu proses yang alami yang terjadi pada tepung. Dia semakin dingin itu semakin keras, itu tidak bisa dicegah. Yang bisa kita lakukan adalah hanya memperlambat, mengurangi proses retrogradasi ini. Lantas solusinya sekarang gimana untuk menghambat proses retrogradasi tadi supaya hasil bakso kita ketika dingin, atau pentol kita, cilok kita, sempol kita ketika dingin tadi tidak ngaret kerasnya? Nah, ada beberapa bahan yang bisa kita gunakan, tapi yang paling utama, yang nomor satu adalah komposisi tepungnya diatur. Sebaiknya tidak kebanyakan, karena kembali kan proses ngeras alot seperti ini terjadi karena proses alami dari tepung, sehingga paling efisien sebenarnya nomor satu adalah mengurangi takaran tepung. Cuma memang sih ada kendalanya, karena kalau kita memang jualannya cilok, basreng, memang komposisi tepungnya harus banyak. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita menggunakan bahan tambahan pangan yang bisa menghambat proses retrogradasi tadi. Dimana bahan tambahan pangan yang bisa kita gunakan ada beberapa. Yang pertama ada yang namanya serbuk protein M100FT. Ini adalah kandungan dari protein, karena prinsipnya semakin banyak protein dia bisa mengenyalkan. Yang kedua ada yang namanya karagenan KRI02, di mana karagenan juga mampu menghambat proses retrogradasi supaya tidak cepat mengeras. Yang ketiga ada yang namanya sodium alginat, di mana ini adalah bahan yang mirip dengan karagenan tadi, sama-sama dari rumput laut, tapi dia paling efisien, dia paling bagus untuk menghambat retrogradasi tadi. Sekarang kalau ditanya mana sih bahan yang paling bagus dari ketiga tadi, yang paling efisien, yang paling bagus itu adalah menggunakan sodium alginat, di mana dia paling efektif menghambat retrogradasi. Turun kedua menggunakan M100FT, dan yang paling tidak efisien sebenarnya adalah karagenan. Karagenan memang sangat bagus dipakai untuk membuat bakso karena dia bisa mengikat cairan yang berlebih. Sayangnya kalau menghambat retrogradasi ini kurang cocok, sehingga akan lebih bagus menggunakan alginat. Yang kedua adalah M100FT, baru yang terakhir adalah karagenan. Kalau ditanya bagaimana kalau digabungkan ketiganya, bisa-bisa aja, kembali tergantung komposisi resep Anda seperti apa. Dan kalau Anda bingung, tidak yakin mau yang bagaimana, silakan konsultasi. Saya siapkan tim, nomornya saya cantumkan di akhir video ini. Anda silakan kontak mereka, Anda tanyakan masalah Anda apa, seharusnya bisa dibantu oleh mereka.